Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa safi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para mahasiswa yang berbahagia, patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita bisa bermuajahah, bersilaturahim di dalam aktivitas perkuliahan religion. Semoga bermanfaat fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Para mahasiswa yang berbahagia, mari kita mulai perkuliahan hari ini. Pembahasan kita adalah muamalah dalam Islam. Ya. Oke. Yang namanya ini adalah kerangka pikir, ya, atau skema di dalam ajaran Islam. Di mana letak di dalam muamalah itu, ya? Oke, Anda lihat di sini, ya, akan saya jelaskan satu persatu. Oke, ya. Maaf, ya. Islam itu dibangun tiga kerangka, yaitu akidah, syariah, dan akhlak, ya. Akidah itu yang membicarakan masalah keyakinan. Kemarin kita masuk pada pada ilmu kalam, ilmu usuluddin sudah kami sampaikan, dan akhlak apalagi malah dua sesi sekarang. Kemarin dua kali, ya, pembicaraan akhlak, etika, dan sebagainya. Sekarang syariah. Secara itu lebih komprehensif, yaitu hukum-hukum Allah yang meliputi ibadah dan muamalah, ya. Ibadah itu yang tergabung di dalam rukun Islam, itu ada syahadat, sholat, zakat, haji, ya, puasa. Nah, sekarang yang namanya muamalah itu adalah hubungan sesama manusia yang diatur di dalam syariat Islam. Ada hukum pidana perdata, ya. Di sini umpama saja orang katakanlah mencuri tapi sudah satu nisab. Kalau di Arab itu gitu, ya. Di tanah Arab itu kalau orang mencuri sudah satu nisab. Satu nisabnya itu adalah satu nisab emas, yaitu 92 gram. Kalau sekarang 92 gram dikalikan katakanlah 500.000, berapa itu mahasiswa, ya? Ya kan? Ada enggak 50 juta? Ya mungkin kalau, ya tolong dihitung ya, saya enggak begitu jelas. Tapi kalau kita asumsikan bahwa kalau orang mencuri kok minimal 50 juta, itu hakim memutuskan untuk dikisos. Kisos itu tangannya dipotong, gitu. Potong, walaupun toh nanti ada yang disambung lagi, ada yang dibiarkan terpotong. Dan kalau orang Arab itu sudah tangannya dipotong mendapatkan lisensi, mendapatkan surat SIM, surat izin mengemis. Jadi sana itu orang mengemis itu harus ada surat izinnya. Dianggap dia itu tidak mampu untuk bekerja. Boleh mengemis sekitar Masjidil Haram, di Masjidil Aqsa itu kalau ada tangan terputus pernah dikisos itu. Oh, lah kok kejam sekali, ya Pak, hukum Islam mencuri aja kok dikisos. Nah sekarang di Indonesia, ya kita maklum memang bukan negara Islam dan tidak berlaku hukum kisos. Tapi hukumnya sangat ringan, ya. Membunuh orang di penjara hanya 7 tahun. Orang mencuri, korupsi 10 tahun, belum 10 tahun dikeluarkan. Nanti keluar dari penjara ya nyuri lagi, korupsi lagi. Hukum Islam keras kayak gitu itu juga bersifat preventif, mencegah. Awas potong tangan, gitu ya kan. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Muamalah itu ya hubungan sesama manusia. Ada ekonomi dan finansial dan politik. Jadi politik itu ada juga diatur di dalam ajaran Islam. Ya, Nabi begini, ya, ada suatu pertanyaan bahwa yang namanya pemerintahan zaman Nabi itu harus kita adopsi di Indonesia. Ya. Sekarang muncul ide namanya faham khilafah, gitu ya. Ya. Perkara pro dan kontra khilafah ini saya cenderung disampaikan oleh Pak Menko Polhukam, yaitu Pak Profesor Mahfud MD, bahwa khilafah zaman Nabi itu tidak ada, ya kan? Karena Nabi pada waktu itu yaitu memegang kekuasaan eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Itu Nabi.
Apa mungkin diterapkan di Indonesia, dipegang oleh satu orang? Kan tidak mungkin. Dan Rasul mengatakan, antum a'lamu fi umuri dunyakum. Ya, kamu lebih tahu dengan urusan duniamu. Silakan mau dibentuk 3 kekuatan di dalam negara, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Seperti di Indonesia itu dipersilahkan. Dan negara Oki yang jumlahnya sekitar 21 itu ya, itu bermacam-macam bentuk negaranya. Ya, ini tolong mahasiswa, kalau Anda kebetulan ketemu dengan orang dan kebetulan Anda masuk pada komunitas kajian tertentu, kadang-kadang terbuai dengan yaitu kata-kata khilafah ini. Ya, jadi sekali lagi Rasulullah memegang dan caranya sendiri, dan sekarang berkembang kayak semacam ini. Tidak mungkin negara yang begitu besar di dunia ini diminit cara Rasulullah pada waktu zaman itu, karena 3 kekuasaan itu dipegang langsung oleh Rasulullah. Ini cara naluri dunia politik begitu ya. Dan Nabi juga mengedepankan politik pluralisme, yaitu menjaga, yaitu di Madinah ada Yahudi, ada Kristen, ada Muslim sebagai mayoritas, tapi hidup rukun. Jadi paslah di Indonesia ini, kalau seandainya negara kita itu negara kesatuan Republik Indonesia, kalau dikaji secara Islam itu tidak jauh lah dari apa yang pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sekarang kan orang rame-rame masalah kulitnya aja. Ya, memang Indonesia itu adalah bukan negara Islam, tapi Islami. Islami itu apa? Yaitu menuju kepada kata sifat. Kan tidak ada ini, tidak ada pembatasan Islami. Anda pengajian sampai jam 2 malam, kan nggak ada yang mengganggu, nggak ada dibubarkan oleh polisi, nggak ada. Silakan bebas. Ya kan, Anda melakukan mengadakan tablik akbar yang nggak ada pembatasan. Kita ini adalah memang agama religius, agama Islami, walaupun toh bukan negara Islam. Karena apa? Komitmen bahwa untuk persatuan dan kesatuan Indonesia perlu diikat dengan Pancasila, dengan Bhinneka Tunggal Ika. Oke, sekarang kita akan masuk kepada ekonomi finansial. Ini ada asuransi, ada bank, ada pasar modal, ada leasing, penggadaian, sektor real, dan lain sebagainya. Ada lagi di sini sektor real itu ada multi level marketing. Ya, multi level marketing itu juga bisa diatur di situ. Cuman di sini begini. Kalau produk atau perusahaannya mempunyai brand image yang negatif, itu biasanya memasarkannya sangat sulit. Suatu contoh begini. Ada yaitu orang menawarkan umroh atau haji yang dimanage secara multi level marketing. Itu dulu pertama kali di Solo belum ada, saya sudah mendapatkan tawaran, tapi saya sudah tolak karena berat. Karena apa? Ya itu tadi. Mencari nasabah satu aja sulit. Karena apa? Brand image-nya sudah negatif. Multi level marketing. Suatu contoh begini. Di Solo ini ada Biro Umroh dan Haji namanya PT Arminarika Perdana. Itu dulu belum terbit, saya sudah dikasih tahu dulu. Saya sudah ditawari dulu langsung dari Jakarta, Bekasi pusatnya. Artinya apa? Artinya begini. Jadi tawarannya sangat menarik. Anda beli voucher seharga 3,5 juta, tercatat di sana ya voucher itu, dan Anda mencari orang itu mau langsung daftar dan uang itu tertransfer ke kantor pusat Jakarta sana. Kalau Anda mendapatkan 10 aja sudah bisa umroh, hanya membayar 3,5 juta. Kalau sampai 20 bisa haji. Itu namanya multi level marketing. Sampai umroh dan haji pun dimanage secara demikian. Tapi prakteknya apa? Ini teman saya yang kepala MI, ya mencari satu orang aja sangat sulit. Akhirnya apa? Uangnya sudah ditaruh ambil nggak bisa, ya kan? Akhirnya ya harus dipindah tangankan pada orang lain. Nah, caranya itu ya sulit sekali. Karena apa? Brand image-nya sudah negatif. Gitu ya para mahasiswa ya. Terus yang berikutnya di sini, sistem syariah dalam sistem terbaik ciptaan Allah yang harus diikuti. Ini di dalam
Quran surat Al-Jasiyah itu dijelaskan, saya baca aja ya. Kemudian kami menjadikan bagi kamu suatu syariah, maka ikutilah syariah itu, jangan ikuti hawa nafsu orang yang memahami syariah itu. Makanya kalau mau jual beli itu dijauhkan. Biasanya kalau orang yang jual beli itu yang menjadi korban pertama kali konsumen, ya kan? Harus dihindarkan dari rasa penipuan, terus ada akad, terus barangnya bagus, tidak boleh cacat ditutup-tutupi dan sebagainya. Itu ya. Sekarang Anda lihat di sini fikih yang membahas tentang muamalah ya. Yaitu ada fikih ibadah, muamalah, munakahat. Munakahat itu pernikahan, siasah. Siasah itu adalah hukum keluarga dan jinazah itu adalah pidana Islam. Hubungan syariah dan fikih, yaitu syariah adalah ajaran, prinsip dan hukum dari Allah dan Rasul atau dasar-dasar pokok agama Islam yang bersumber dari Allah dan Rasul. Sedangkan fikih adalah hukum aplikatif ibadah dan muamalah berdasarkan hukum Allah dan Rasulullah. Syariah lebih luas daripada fikih. Secara komprehensif, fikih buah kajian manusia sebagian implementasi dari syariah. Syariah itu lebih besar, lebih luas kajiannya daripada fikih. Kalau fikih itu hanya kajian ijtihadul bira'yi ala ulama, khususan ahlus sunnah wal jamaah, itu ya. Terus ini sekarang pengertian muamalah secara etimologi, yaitu berasal dari kata muamalatun. Amalun yu'amalu muamalatun, gitu ya. Artinya saling bertindak, saling berbuat, saling mengamalkan. Itu. Oke. Terus pengertian muamalah menurut istilah yaitu ada pengertian sempit dan ini. Kalau pengertian sempit, ada seorang ulama pemikir Islam Khudhari Bek dan Rasid Ridha, semua akad yang membolehkan manusia saling tukar menukar manfaatnya. Barter itu boleh. Sekarang model uang ya, jual beli itu ya. Terus tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara yang ditentukan. Ini definisi ini sangat cocok atau sangat relevan dengan adanya barter. Tapi sekarang barter ya sudah sulit untuk dilakukan. Kalau kita menggunakan barter berarti kita mundur ke belakang, ekonomi kita malah mundur gitu ya. Sekarang sudah ada alat tukar namanya uang, dan uang pun sekarang nggak cash, ada uang elektronik, nggak kelihatan tapi kita punya gitu loh. Pengertian muamalah secara sempit khusus yaitu dari Mustafa Ahmad Jarqa, hukum tentang perbuatan manusia yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia mengenai harta kekayaan hak dan penyelesaian sengketa ya. Terus ada lagi pengertian muamalah yaitu menurut Imam Syafi'i, al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muhtasabah min adillatiha at-tasilifiyah, yaitu mengetahui hukum-hukum syarak dan bersifat amaliyah mendapatkan dari dalil tertentu. Ini ya pengertian muamalah secara luas. Ada al-ilmu al-ahkam, ada al-amaliyah al-muhtasabah dan lain sebagainya ya. Bahasa Arab kayak ini mahasiswa alergi gitu, makanya saya tidak akan saya perpanjang. Ini masih juga dari Yusuf Musa begitu. Ada lagi Dr. Abdul Sattar Fathullah Said dalam muamalah fil Islam. Ya kan? Apa di situ disebutkan fikih muamalah adalah hukum syariah yang berkaitan dengan transaksi manusia mengenai jual beli, gadai, perdagangan, pertanian, sewa menyewa, perkongsian, perkawinan, penyusuan talak, idah, hibah, hadiah, wasiat, warisan, perang dan damai. Itu adalah hukum syariah. Tapi kalau muamalah itu adalah takhasus dibahas di dalam fikih. Namanya fikih muamalah. Itu hanya di sini. Yaitu berkaitan dengan jual beli, ya kan? Jadi umpama saja ada jual beli, ada perselisihan, persengketaan jual beli itu ya. Lah ini bisa diajukan sekarang. Jual beli itu bisa diajukan sengketa itu ke pengadilan agama, gadai, perdagangan, pertanian, sewa, menyewa dan sebagainya. Pokoknya di dalam muamalah itu harus sesuai dengan prinsip Islam. Ya kan? Tidak melanggar prinsip
prinsip ajaran Islam. Apa itu prinsip ajaran Islam? Yaitu tadi ada tadris, penipuan. Banyak orang jual beli itu ada unsur penipuan. Ya, barangnya bagus, barangnya jelek dikatakan bagus. Ada cacatnya ditutup-tutupi, itu namanya tadris. Itu melanggar dalam prinsip ajaran Islam. Ya. Banyak kan? Ada. Terus yang selanjutnya ada lagi, umpama saja ada seperti contoh saya waktu masih mundar-mandir ke Semarang, ke Kopertais, sekarang El Dikti itu, kadang-kadang ada ini, apa itu ada pedagang kaki lima yang naik, pedagang asongan maaf. Nah, ini adalah obeng, dray itu loh, bagus. Ini kalau ini 10.000, ini cukup 5.000. Waktu itu ya 5.000 masih saya beli. Ternyata begitu saya untuk buka radio, saya mau berpikir radio saya itu muter, tapi ternyata yang muter itu adalah bukan ujungnya nih bongkote ya, enggak bisa terbuka ini mur itu tadi. Nah, itu namanya sudah ada penipuan juga. Ya, ini jual beli. Terus tidak boleh tadlis. Ya, apa itu gharar. Gharar itu ketidakjelasan. Ya. Contohnya begini. Orang beli apa itu padi secara ijon, ya kan? Katakanlah padi satu ketok itu kalau normal itu ditebaske itu harganya sampai 2 juta. Katakan gitu ya, satu ketok 1 juta. 2 juta. Tapi karena yang punya punya sawah itu butuh duit untuk biaya anak kuliahnya. Masih hijau belum keluar ini loh. Atau baru keluar padinya masih hijau itu dijual. Harganya berapa? Yaitu harganya jatuh, yaitu beli aja 500.000 karena untuk bayar SPP anak. Ya kan? Dan nanti panennya kapan? Panennya sudah menguning. Berarti itu yang dirugikan adalah orang yang menjual. Lah itulah namanya ijon. Itu dalam prinsip ajaran Islam namanya gharar, ketidakpastian. Jadi itu sudah melanggar prinsip dari transaksi Islam, transaksi atau melanggar prinsip syariat Islam. Ya, gitu, dilarang menjual, katakanlah mau nebaske mangga. Mangga kalau sudah tua banyak itu satu pohon bisa dibeli 1 juta. Karena ini masih pentil-pentil itu, pengen silakan dijual 300.000. Ya, dibayar. Nanti panennya kalau sudah tua. Ya, nanti orang menjualnya kecewa. Iya ya, saya kan buru-buru gitu. Lah itu satu contoh ya. Oke, para mahasiswa itu adalah pada prinsipnya muamalah di dalam Islam adalah tidak melanggar prinsip-prinsip ajaran Islam. Prinsip-prinsip di dalam muamalah. Satunya yaitu harus terhindar dari dari tadris, yaitu penipuan, gharar, ketidakpastian. Ada lagi yaitu riba dan lain sebagainya. Gitu ya para mahasiswa. Kita kita lanjutkan di lain waktu. Saya kira cukup sekian. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai lagi.